Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Nah, apa sih pendekatan saintifik ini? Jadi, pendekatan saintifik ini adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap-tahap tertentu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap dari pendekatan saintifik ini. Yang pertama yaitu adalah mengamati. Nah, mengamati ini adalah di mana siswa akan menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan apa yang dipelajarinya. Misalnya, mereka mempelajari tentang IPA atau yang disebut dengan ekosistem, materi ekosistem. Di sini mereka akan mengamati di mana ekosistem ini terjadi, misalnya di sawah, begitu maksudnya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menanya, di mana siswa ini akan merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui tentang fenomena yang diamati. Misalnya tadi mengamati tentang ekosistem. Nah, jadi mereka akan bertanya apa saja yang tidak mereka ketahui tentang ekosistem tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke slide berikutnya di mana yaitu mengumpulkan data. Nah, langkah mengumpulkan data ini adalah melalui berbagai teknik. Misalnya ada eksperimen serta mengamati objek. Nah, jadi tadi kan misalnya si siswa akan mengamati suatu ekosistem. Nah, jadi mereka akan mengamati objek si ekosistem, kemudian mereka akan mengumpulkan data-datanya. Seperti itu ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan, di mana di sini guru akan menyarankan agar siswa dapat menghubungkan data atau informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan. Nah, tadi kan si siswa udah mengumpulkan data, udah mengamati, lalu mereka akan menarik kesimpulan itu dari informasi data-data yang telah didapatkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tahap yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Di sini siswa akan menyampaikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka ke kelas secara lisan atau tertulis melalui media lain. Nah, ini dia tahap-tahap dari gimana pendekatan saintifik ini digunakan. Seperti itu ya. Nah, baiklah. Jadi tadi kita udah bahas tentang apa sih itu pendekatan saintifik, kemudian apa aja tahapnya, kemudian juga dijelasin bagaimana saat tahap menanya, menyimpulkan data atau mencari informasi, kemudian mengkomunikasikan. Nah, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana sih pendekatan saintifik ini diaplikasikan atau diimplementasikan. Di sini saya akan mencontohkan gimana cara mengajar dengan pendekatan saintifik secara online. Di sini saya menggunakan materi tentang ekosistem. Baik, silahkan didengarkan ya teman-teman. Ada matahari, ada suhu dan juga temperatur. Nah, itu dia komponen-komponen yang membantu ekosistem yang terjadi. Nah, jadi itu dia komponen-komponen ekosistem. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang pembagian ekosistem. Nah, jadi dalam ilmu ekologi sejarah terjadinya ekosistem itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada namanya ekosistem alami, yang kedua ada ekosistem buatan, yang ketiga ada ekosistem suksesi. Nah, itu dia. Nah, dari 3 ekosistem ini ada yang udah tahu belum? Atau tahu penjelasannya atau tahu contohnya? Oke, kita bahas sama-sama ya. Yang pertama kita bahas tentang ekosistem alami. Nah, dari namanya aja alami, pasti kalian udah mikir kayak pasti ini terjadi secara natural. Ya, benar. Jadi, ekosistem alami ini ekosistem yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Misalnya apa? Ya, laut. Laut ini terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Terus sungai juga begitu ya. Kemudian hutan. Nah, itu dia contoh dari ekosistem alami. Terus yang kedua ada ekosistem buatan. Nah, namanya aja udah buatan. Ini dia itu ekosistem yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Iya benar adik-adik. Jadi
Contohnya itu ada namanya sawah. Ya, sawah pasti udah tahu ya, itu dikelola oleh manusia untuk nanam padi dan nanam tanaman bermacam-macam. Terus juga ada perkebunan, misalnya kebun teh, kebun sayur, itu dikelola oleh manusia ya. Untuk yang terakhir, ada yang tahu ekosistem suksesi? Oke ya. Jadi sistem suksesi, maaf ya. Suksesi itu ekosistem yang terbentuk yang diawali dengan pemusnahan akibat bencana alam. Contohnya ada ekosistem suksesi, yaitu ekosistem yang terjadi di Gunung Merapi akibat letusan gunung tersebut. Nah, itu dia ya pembagian ekosistem. Sudah jelas? Oke. Jadi nanti pas lagi kalian keluar mengamati lingkungan, kalian bisa membedakan mana nih yang ekosistem alami, mana nih yang ekosistem buatan, mana nih yang ekosistem suksesi. Begitu ya. Oke, kita next ya. Kita akan bahas tentang ketergantungan pada ekosistem. Nah, jadi ketergantungan pada ekosistem itu biasanya terjadi pada komponen biotik dan abiotik. Oke, dari pengertiannya udah ada yang ngerti ketergantungan antara komponen abiotik dan biotik. Oke, kita bahas sama-sama aja ya. Jadi kita ambil contoh ketergantungan pada komponen biotik. Nah, komponen biotik itu kan komponen yang hidup ya, seperti hewan, terus tumbuhan, terus juga manusia. Kita ambil pada hewan ya. Jadi contohnya ketergantungan pada ekosistem itu ada namanya rantai makanan. Ya. Kemudian ada jaring makanan, jaring makanan, kemudian ada namanya piramid ekosistem. Nah, dari tiga ini adik-adik ada yang udah tahu atau paham atau mengerti penjelasannya? Oke, jadi kita bahas sama-sama aja ya. Yang pertama kita akan bahas tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah perpindahan materi dan energi melalui proses makanan dan dimakan dengan urutan tertentu. Nah, terus tiap tingkat dari rantai makanannya itu disebut dengan tingkat trofi atau taraf trofi. Oke, kita langsung lihat aja contoh gambarnya. Nah, ya, ini dia penjelasan dari rantai makanan. Adik-adik bisa memahami? Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan rantai makanan dari tingkat trofi ke tingkat trofinya. Nah, karena kalian bisa melihat gambarnya ya. Nah, jadi karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan, maka tingkat trofi pertama selalu diduduki oleh tumbuhan hijau sebagai produsen. Nah, jadi itu rumput, dia itu sebagai produsen pertama ya. Nah, dia trofi yang paling pertama. Kemudian tingkat selanjutnya adalah trofi kedua, yaitu terdiri atas hewan pemakan tumbuhan yang biasanya disebut sebagai konsumen primer. Apa itu? Ya, tikus. Tikus itu adalah trofi kedua sebagai hewan primer. Kemudian yang ketiga itu ada hewan pemakan konsumen primer yang merupakan trofi ketiga. Nah, si ular itu adalah trofi ketiga ya, yang terdiri atas hewan-hewan karnivora. Nah, hewan-hewan karnivora itu yang selanjutnya sampai bawahnya. Kemudian ini akan memutar kayak seterusnya gitu loh, ya. Paham ya adik-adik? Baik adik-adik, jadi tadi kita udah bahas tentang rantai makanan ya. Sekarang kita lanjut, kita akan bahas tentang jaring makanan. Nah, sebelum kita mulai, apakah adik-adik udah ada yang tahu jaring-jaring makanan itu apa? Ya, jadi jaring-jaring makanan itu adalah rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, sedemikian rupa sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Oke, dipahami ya. Kemudian, jaring-jaring makanan ini terjadi karena setiap jenis makhluk hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup lainnya. Oke, jadi adik-adik bisa lihat gambar di video ini ya. Nah, ini ada yang namanya jaring-jaring makanan. Bisa kita perhatiin. Misalnya di sini ada tumbuhan itu ada rumput atau daun yang lainnya ya. Nah, tumbuhan ini dia akan dimakan oleh kambing, kelinci, dan tikus. Itu ya. Nah, kemudian si tikus ini dan kelinci ya, dia akan dimakan oleh si kucing hutan. Kemudian kelinci juga bisa dimakan oleh serigala. Nah,
si kambing ini bisa dimakan juga oleh serigala. Kemudian kita lari ke bawah nih. Nah, si burung hantu ini tanda panahnya ke kucing hutan dan si ular. Ternyata benar, iya, si burung hantu ini akan dimangsa oleh kucing hutan dan ular. Kemudian ular akan dimakan oleh kucing hutan dan si elang. Kemudian si kucing hutan ini akan dimangsa oleh serigala atau singa. Nah, si elang ini juga akan dimangsa oleh si singa. Nah, jadi itu ya yang namanya jaring-jaring makanan. Nah, terus ini yang terakhir ya. Yang terakhir itu ada piramida ekosistem. Nah, piramida ekosistem, adik-adik udah ada yang tahu? Ya, kita akan bahas sama-sama aja ya. Jadi, piramida dalam ekosistem. Piramida ekologi ekosistem ini dia itu berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antara tropik pada satu ekosistem. Nah, kemudian pada tingkat pertama ditempatkan produsen sebagai dasar dari piramid. Kemudian ekologi selanjutnya yaitu konsumen primer. Nah, kemudian selanjutnya konsumen sekunder, tersier sebagai konsumen puncak. Oke, jadi adik-adik bisa lihat gambarannya. Di sana udah dijelasin ya, konsumen dari produsen ya. Dari produsen itu apa? Produsen itu tumbuhan, ternyata dia masuk ke tropis 1. Kemudian ada tikus, belalang, ulat, dia masuk ke tropik kedua yang dinamakan sebagai konsumen 1. Kemudian naik lagi ke atas itu ada katak, ayam. Ini dinamakan sebagai tropik ketiga yaitu konsumen kedua. Kemudian yang terakhir itu ada elang dan ular. Ini ada yang tertinggi yaitu konsumen kedua atau tropik yang keempat. Nah, jadi itu ya adik-adik yang namanya piramida ekologi ekosistem. Baiklah adik-adik, jadi tadi video tentang penjelasan ekosistem. Nah, jadi kakak harap kalian udah bisa mengimplementasikan atau udah tahu nih mana yang namanya ekosistem buatan, mana yang ekosistem alami, atau kalian ketika berada di luar misalnya ikut ke sawah sama ibu bapaknya. Oh, ternyata ini nih tempat terjadinya ekosistem. Ternyata ada padi, mungkin disitu juga ada tikus. Nah, oh ternyata begini ya ekosistem. Nah, jadi begitu ya. Kalian bisa langsung mempraktekkan atau memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, pesan dari kakak, ayo jaga lingkungan dengan baik supaya ekosistem juga terjadi dengan baik. Oke, terima kasih.